Baik, selamat siang Bu Laras. Selamat siang Bu Arnis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, harus sehat insya Allah. Sehat, Bu Arnis ya? sehat juga ya? Iya, sehat. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Laras atas kesempatannya pada siang hari ini nih. Kita mau berbincang-bincang sedikit ya. Karena kemarin Bu Laras ada menyampaikan sedikit keluhan-keluhan ya. Nah, kira-kira tujuan dari perbincangan kita itu atau pertemuan kita pada siang hari itu apa? Kalau yang saya kira terlebih dulu ya Bu Arnis ya pastinya. Kalau ada pertemuan, kalau bisa pasti nantinya ada manfaat dari hasil pertemuan tersebut. Iya, betul. Bu Arnis tahu sendiri, saya sempat memberikan beberapa mungkin keluhan dalam proses pembelajaran di kelas dengan siswa-siswi, baik mungkin di jam belajar maupun di luar jam belajar. Karena dari keluhan-keluhan tersebut juga pastinya siswa juga yang secara tidak langsung memberikan apa ya, semacam Bu saran mungkin atau apa, berarti kan itu ada refleksi dari kita yang dinilai oleh si siswanya. Jadi saya berharap pertemuan saya dengan Bu Arnis hari ini bisa ada manfaat dan juga ilmu baru untuk saya, dan tentunya ada solusi dari keluhan-keluhan yang sempat kita perbincangkan sebelumnya. Oke, baik. Berarti tujuannya udah jelas ya bahwa supaya nanti ditemukan solusi-solusi atas kendala-kendala yang kita alami dalam pembelajaran di kelas gitu ya, terutama yang dialami oleh Bu Laras. Baik, dari tujuan tersebut tentu ada penyebab-penyebab mengapa permasalahan ini bisa terjadi. Boleh Ibu ceritakan sedikit kira-kira apa sih permasalahan ini dan apa yang menyebabkan itu bisa terjadi gitu. Oke, terima kasih Bu Arnis sebelumnya untuk kesempatannya. Saya mohon izin, terutama mungkin saya tidak jauh-jauh, saya juga dari ibaratnya guru yang mengajar dengan mata pelajaran yang insya Allah itu termasuk mata pelajaran yang apa ya, semua angkatan pasti belajar, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin pribadi sendiri dari gurunya dulu, saya dulu. Saya sadar memang beberapa kali pasti dalam pembelajaran yang harusnya sudah dijadwalkan ada saja nih mungkin bentrok antara tugas guru di luar pembelajaran, kemudian ada saja yang mungkin menjadi kendala saat pertemuan dalam pembelajaran kepada siswa yang seharusnya sudah punya planning nih, minggu depan mau ngadain apa di kelas tersebut, punya rencana sama siswa, oh minggu depan kita ada pengambilan nilai ini, ada praktik ini dan lain-lain. Siswa sudah mempersiapkan, tetapi ada aja yang menjadi kendala. Kendalanya mungkin tidak jauh-jauh, tadi kembali lagi ada saja yang menjadi tugas tambahan guru satu. Itu menjadi, mohon maaf, mau dibilang keluhan, ya tugas guru seperti ini gitu. Bukan, memang tugas guru pertama pasti mendidik siswa, mengajarkan di dalam kelas gitu kan Bu. Di luar pun bisa sebenarnya. Sekarang tinggal sekreatif gurunya. Hanya mungkin sampai saat ini saya belum maksimal dengan beberapa tugas yang diberikan oleh mungkin dari pihak sekolah, dan juga kewajiban saya murni sebagai guru yang harusnya mengajar dengan jadwal pelajaran dan jam-jam yang sudah ditentukan. Itulah yang menjadi salah satu kendala dan pastinya akan memberikan efek kepada siswanya. Satu, kan semakin kita mungkin di pertemuan yang undur lama-lama kan jadi planningnya akhirnya mundur juga, walaupun memang harus dikejar untuk tujuan akhirnya. Itu yang pertama Bu Arnis, kendalanya. Terus yang kedua ini adalah efek dari hal tersebut. Kita sebagai guru pastinya ada punya masalah masing-masing dari setiap pembelajaran. Bu Arnis sebagai guru matematika pasti punya, oh mungkin bisa menganalisis ternyata di matematika itu pemahaman setiap siswa tidak sama untuk bagaimana cepat pahamnya gitu ya kalau matematika. Kalau bahasa Indonesia pun mungkin insya Allah tidak jauh seperti itu, karena memang kalau bahasa Indonesia lebih ke pemahaman dalam membaca, kemudian bagaimana siswa nantinya bisa menganalisis suatu teks gitu kan Bu Arnis. Untuk permasalahan sekarang yang efek dari yang sebelumnya, mungkin karena satu, pertemuan itu tidak efektif yang sebelum-sebelumnya, akhirnya siswa ke pembelajaran selanjutnya kalau yang berani bertanya ya pasti dia akan, Bu saya belum paham yang kemarin Bu ya. Sedangkan yang diem nih, ini nih tugas guru sekarang, ini kendala lagi. Kita harus benar-benar menggali siswa yang
mungkin masih malu untuk bertanya. Ketika dikasih tugas akhirnya baru tahu nih, oh ini nih yang mohon maaf harus dikejar lagi atau malah dijelaskan kembali, kita dekatin lagi. Itu kendala yang kedua. Akhirnya siswa mendapat efek yang di pembelajarannya ada yang pahamnya harus terlambat dari teman-temannya yang memang kreatif untuk lebih cepat, walaupun sebenarnya dalam keadaan yang sama-sama ditinggal waktu itu. Oke, kendala yang selanjutnya ini adalah efek mungkin yang lebih parah. Mohon izin karena di sekolah ini saya juga diamanahkan sebagai guru BK, Bu Arnis, punya juga mungkin permasalahan yang siswa, mohon maaf, dengan mungkin secara tidak langsung mengatakan dia memang merasa malas untuk sekolah. Nah, ini gak mungkin kalau tidak ada efek dari lingkungan belajar, baik di rumah apalagi di sekolah. Kok bisa-bisanya siswa walaupun tidak secara frontal langsung saya memang malas sekolah Bu atau apa, tapi secara tidak langsung kita bisa lihat, mohon maaf, dari ketidakhadirannya. Baik dari kelas 10, 11, 12 ada saja mungkin bintang-bintangnya, ibaratnya seperti itu, yang punya catatan merah dalam pembelajaran. Walaupun mohon maaf mungkin siswa tersebut tidak semua mapel dia absen, tetapi ada beberapa mapel yang mohon maaf dia kok mungkin mengefek dari proses pembelajaran bersama guru tersebut. Contoh aja mungkin dengan saya gitu ya, dia tidak hadir beberapa kali. Sebenarnya ini harusnya menjadi pertanyaan besar ke saya lagi, ada yang kurang di saya, satu. Kemudian ada tugas saya untuk mendekati siswa ini, selain mohon maaf di luar mapel saya, karena memang tadi amanahnya sebagai guru BK kan Bu Arnis, jadi harus benar-benar tahu. Walaupun mohon maaf nantinya siswa itu akan menjadi privasi untuk si guru BK-nya, tidak boleh menyebutkan itu siapa anaknya, tapi saya yakin masing-masing wali kelas punya rekaman kehadiran siswa tersebut. Bahkan wali kelas di SMK PJB insya Allah bertanggung jawab karena selalu menanyakan bagaimana perkembangan siswanya, alhamdulillah di masing-masing mapel. Bagaimana dengan siswa saya di mapel ibu, bagaimana, mapel bapak bagaimana, dan itu terbukti saya mengalami hal tersebut Bu Arnis, karena memang contoh beberapa guru juga mengingatkan saya, Bapak Ibu Bu Laras, siswa ini tugasnya sama saya belum, misalnya gitu kan. Jadi kita tahu nih, berarti beberapa kali siswa tersebut di hari yang sama dengan mapel guru tersebut tidak hadir dengan alasan yang berbeda-beda. Kemudian kalau memang izinnya adalah sakit ataupun hal yang benar-benar terdesak untuk izin, mungkin masih bisa dipahami gitu. Tetapi beberapa ketidakhadirannya ini Bu Arnis itu alfa, tanpa keterangan, dan akhirnya baru tahu keterangan setelah mohon maaf kita besoknya memanggil siswa tersebut. Contoh saja di kelas saya juga pasti ada yang seperti itu. Inilah yang menjadi, kalau kita mau menilai dengan kesimpulan, wah ini kayaknya siswanya udah ada bakat-bakat malas belajar nih, malas sekolah ini gitu. Kembali lagi yang tadi saya bilang menjadi pertanyaan besar ke diri saya, ada yang kurangkah di saya sebagai wali kelas, sebagai guru BK, sebagai guru mapel, kan Bu? Jadi memang yang menjadi kendala untuk yang selanjutnya ini adalah bagaimana kita mengetahui ini siswa apakah benar-benar malas belajar ini dikarenakan mohon maaf efek satu pelajaran akhirnya menyebar ke beberapa mapel dengan alasan yang berbeda-beda padahal tujuannya satu, males gitu, atau ada hal lain yang menghambat si siswa dari siswanya sendiri nih. Benar-benar kita tidak tahu memang kegiatan siswa di rumah nih apa saja. Mungkin mohon maaf ada aja yang mungkin bantu orang tuanya gitu kan Bu Aris, dengan alasan bilangnya sakit, ternyata membantu orang tuanya. Dan selama di SMK Putrajaya Batam saya dapat pelajaran banyak. Siswa luar biasa, proses kehidupannya lebih berat dibanding guru-gurunya. Mungkin ternyata di balik itu siswa belajarnya justru lebih ekstra di luar sekolah. Nah mungkin salah satunya jadi ngefek ke pembelajaran di sekolah.
Oke, berarti bisa saya tarik. Permasalahan di sini adalah siswa, lebih ke siswa berarti Bu ya. Siswa yang mana ada beberapa pelajaran yang dia tidak ikuti, kemudian berdampak kepada semua mapel juga. Nah, ini apakah ada faktor dari dalam atau dari luar gitu? Betul. Ya. Nah, sehingga Bu Laras juga mengaitkan ini dengan diri Bu Laras selaku wali kelas, selaku guru mapel dan juga guru BK. Nah, di sini Bu Laras sudah menyampaikan secara panjang lebar tadi bagaimana kendala-kendala yang dialami selama pembelajaran, mulai dari tadi ada penyampaian tentang Bu Laras, memang kalau guru ini kan ada job-job tambahannya juga ya. Nah, ini tidak dipungkiri, bukan hanya Bu Laras, guru-guru lain bahkan saya juga pernah mengalaminya. Nah, ini memang sangat berpengaruh ketika kita ingin totalitas dalam melakukan pembelajaran dalam kelas ya. Tidak saja mungkin ketika kita sudah merencanakan ini ternyata lari dari rencana yang sudah kita buat. Nah, di sini Bu Laras sudah menyampaikan tadi kendala tersebut. Nah, kira-kira nih dari yang sudah Ibu lakukan, upaya-upaya apa yang sudah Bu Laras lakukan dengan kendala yang tadi Bu jelaskan bahwa anak ini terkesan malas untuk mengikuti atau malas untuk sekolah. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan sampai sejauh ini untuk mengetahui ataupun berupaya mengajak anak ini untuk kembali lagi bersemangat dalam sekolah? Oke, terima kasih Bu Arnis. Dari beberapa kendala yang saya sampaikan dengan Bu Arnis tadi, dan Bu Arnis pun juga merasakan mungkin ya, salah satunya mungkin yang tadi, misal guru punya job tambahan di luar jam mengajar. Oke, untuk solusi ataupun hal yang sudah saya coba untuk mengatasi itu Bu Arnis, misal saya udah punya plan, mungkin presentasi ataupun kita mau main peran nih di kelas gitu. Pokoknya minggu ini planning seluruh kelas 10 harus beres semua untuk ambil praktik nilai tersebut. Tetapi di luar itu job saya yang mohon maaf membuat terhambatnya siswa harus tuntas di minggu itu. Akhirnya solusi yang saya putuskan bersama siswa akhirnya kembali lagi ke siswa. Saya menyampaikan, mohon maaf lahir batin nih Bu Laras. Bu Laras punya agenda ini dan ini. Kita udah punya rencana kan minggu lalu? Iya Bu, kami udah bawa nih alat-alatnya. Berarti kan sudah semangat ya Bu Arnis ya. Bahkan siswa pun berarti sudah ada latihan. Walaupun ibaratnya latihan kecil-kecilan lah, gak harus sampai latihan ke rumah temennya dan lain-lain. Mereka setiap ketemu di kelas jam istirahat latihan. Berarti kan udah niat dan semangatnya luar biasa. Tetapi dipatahkan oleh sayanya sendiri gitu kan Bu Arnis. Jadinya saya minta maaf lahir batin benar-benar di depan kelas. Bu Laras punya ini dan ini nih kerjaan ini. Yuk buat solusi gimana biar benar-benar minggu ini sesuai target tapi dengan cara yang lain gitu. Alhamdulillahnya solusi ini benar-benar kita dapatkan kesepakatan bersama. Siswa, Bu, izin. Ya, kalau kami Bu, kalau diizinkan dari praktek ini kan nantinya Ibu juga akan menilai. Kalau kita buatkan video singkat bagaimana Bu? Yang kami tahu Ibu kan pasti kalau melihat kami tampil harus ada evaluasi dari teman yang melihat kelompok-kelompok lain. Nanti kami videokan juga Bu, minimal 1 orang dari masing-masing tim. Oke, bagus saya bilang gitu. Idenya kan Bu, saya tanya akhirnya satu kelas. Bagaimana? Sepakat kita dengan satu ide yang ini dari temannya? Boleh Bu, tetapi tolong dikasih waktu. Nah, akhirnya muncul lagi ide-ide tambahan yang akhirnya alhamdulillahnya tercukupilah di waktu itu, minggu itu selesai, tetapi dengan plan yang lain, dengan cara yang lain. Alhamdulillah itu sudah terbantu Bu Arnis dari ide mereka. Terus untuk usaha lainnya di kendala yang berikutnya. Contoh tadi siswa yang males nih. Sejauh ini guru BK itu bisa bertemu dengan, mohon maaf, siswa yang bermasalah pasti punya tahapan. Mungkin dari pertama wali kelas dulu,
kemudian dari kepala jurusan, lalu ke guru BK, Bu Arnis. Tetapi sejauh ini memang ada beberapa guru wali kelas yang mungkin dapat masalah ini justru dari guru mapel. Lapor, Bu, mohon maaf anak ibu mapel ini ulangan belum, ujian PR tugas dan lain-lain belum, dan didata wali kelas sudah menemui kok tidak ada kelanjutan. Ada yang wali kelas memang langsung izin tidak ke Kajur, tetapi Bu Laras tolong tangani. Teman Bu Arnis, sebenarnya kata males ini banyak artinya ya. Mungkin beberapa guru bisa mengatakan males dinilai dari tugas-tugas siswa, males dinilai dari ketidakhadirannya, tetapi tetap tugas ngumpulin walaupun telat-telat. Nah, banyak arti malesnya di sini Bu Arnis. Untuk salah satu mungkin siswa yang pernah saya tangani dengan konteks mohon maaf males itu, saya sebagai wali kelas dan kebetulan siswa itu memang anak kelas saya, jadi langsung saya action dulu dengan saya bertugas sebagai wali kelas. Siswa ini saya datangi langsung untuk janji bertemu. Kami 4 mata di ruangan BK menanyakan, ada masalah apa? Pasti ada yang membuat Anda seperti ini. Mungkin kalau pertama-tama nggak ada sih Bu, nggak ada Bu. Akhirnya lama-lama mulai terbongkar. Di situ menurut saya salah satu solusi yang baru saya laksanakan dan alhamdulillahnya terlampaui adalah bertemu dulu dengan siswanya. Dan dalam pertemuan itu kami membuat janji Bu Arnis, baik lisan maupun tertulis, kalau tidak ada perubahan yang baik, Anda harus bersiap. Saya sebagai wali kelas dan dia alhamdulillahnya kebetulan diamanahkan sebagai guru BK, harus bertemu dengan wali atau orang tua. Alhamdulillah dari janji tersebut, siswa yang sudah saya tangani salah satunya ini sudah memberi efek yang baik ke pembelajaran selanjutnya. Dan saya menilai itu bukan objektif langsung dari mapel saya aja Bu Arnis, karena beberapa guru mapel tadi yang saya bilang, insya Allah di PJB ini guru-gurunya selalu tanggung jawab memberikan perkembangan siswa, walaupun mohon maaf itu bukan anak murid dalam kelasnya, hanya Bu, yang ini namanya untuk bulan ini yang belum selesai. Saya melihat dari siswa yang saya tangani kemarin itu sudah tidak termasuk di nama siswa yang kena peringatan. Jadi alhamdulillah berarti sudah satu tangga terlewati deh dari perjanjian si siswa tersebut. Berarti dia ada rasa takut untuk, bukan ancaman kemarin ya, tapi kita sudah buat perjanjian tertulis maupun lisan, kalau tidak ada efek yang baik, siap bertemu dengan wali muridnya untuk tahu apa sih yang membuat siswa ini, mungkin efek dari rumah yang terbawa di sekolah. Menurut saya seperti itu, Bars. Jadi mungkin yang sudah saya jalani mungkin masih bisa dinilai itu langkah yang simple, tetapi saya yakin dengan yang pelan-pelan ini mudah-mudahan mendapat efek yang baik ke depan. Itu Bars. Oke, baik. Kalau diskalakan ini usaha Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah di skala berapa? 1 sampai 10 ya Bu Arnis. Dari kendala yang ini ya Bu Arnis ya. Kalau dari kendala yang siswa dengan ide-ide yang membantu untuk mungkin saat terhambatnya pertemuan pembelajaran, 1 sampai 10 saya insya Allah bisa memberi skala 8. Kemudian kalau untuk kendala siswa yang dengan konteks tadi malas, karena memang tidak banyak siswa, insya Allah doa saya di SMK PJB ini hanya beberapa siswa aja, oknum-oknumnya yang harus kita berantas rasa malasnya itu. Sebenarnya bukan hanya 1 siswa, tetapi memang ada beberapa yang sudah saya tangani. Mungkin untuk efek baik yang mereka berikan selama perlahan-lahan, karena memang beda-beda kelasnya ya Bu Aris ya. Saya kasih mungkin di angka 8 juga deh. Iya. Saya PD-nya di situ. Baik, ternyata sudah sampai skala 8 ya. Insya Allah. Usaha yang Ibu lakukan itu sudah hampir mencapai 10 gitu. Amin, ya. mudah-mudahan. Nah baik,
Dari yang sudah Ibu jelaskan tadi ya tentang kendala-kendalanya, kemudian Ibu sudah menyampaikan secara terbuka juga bahwa semua itu sudah Ibu lakukan beberapa upaya-upaya yang terbaik untuk menemukan solusi-solusi. Nah, selanjutnya jika dilihat dari potensi Ibu sendiri, kira-kira apa yang belum Ibu lakukan sehingga berikutnya ini setelah coaching ini nanti ini yang harus saya lakukan gitu, ini rencana aksi saya yang bisa saya lakukan sehingga nanti untuk masalah kendala di kelas yang belum maksimal itu bisa lebih maksimal lagi, dan juga untuk kasus siswa yang malas itu lebih rajin lagi dan semakin giat untuk mengikuti pembelajaran kelas. Nah, kira-kira apa rencana yang bisa lakukan? Pasti ada Bu Nis, dan itu rencana itu dinilai dari kurangnya saya. Saya sejauh ini baru menilai diri saya, Bu Nis. Memang semua itu yang menilai kita tuh pasti orang lain, itu tugas orang lain. Kita mau dibilang jelek, dibilang bagus, itu tugas orang lain yang menilai. Tapi kalau saya menilai diri saya sendiri, satu, saya kurang tegas, Bu Nis. Orangnya kurang tegas. Jadi mohon maaf, ada siswa mungkin yang apa-apa Bu, kalau saudara pasti boleh besok kumpul dan oke. Seharusnya kita langsung bisa cepat tanggap, wah siswa punya ini nih, punya penilaian dengan guru yang ini, dibolehin untuk kesempatan. Oke, mungkin kita sebenarnya berhak ya Bu Arnis ngasih kesempatan siswa dengan yang jangka waktu dalam tugas dan apa-apa, karena kita tahu nih keadaan siswa mungkin kekurangannya punya fasilitas dan apa-apa. Bu, saya bantu orang tua dan apa-apa, tapi itu tadi, seorang guru memang harus punya ketegasan dengan porsinya masing-masing kepada siswa yang seperti apa, tapi bukan pilih kasih gitu ya Bu Arnis, tapi harus punya ketegasan yang benar-benar sepakat semua siswa harus digitukan gitu. Itu yang menjadi PR untuk saya. Saya ini guru BK, saya ini wali kelas, saya juga mengajar mata pelajaran. Allahu Akbar, banyak sekali mungkin dosa saya, tetapi dengan yang tadi, guru itu memang harus punya ketegasan, tidak boleh pilih kasih dengan siswa. Oh, siswa ini pintar, siswa ini aktif, sering bantu saya dan apa-apa, itu yang mungkin masih menjadi ayo dong ras gitu. Kamu tuh tenaga pendidik nih gitu. Harus bisa benar-benar porsinya di situ tegas ya. Enggak ya gitu. Itu rencana saya Bu Arnis. Mungkin dengan belajar dari Bapak dan Ibu guru di sini, siswa udah punya ciri khas masing-masing. Oh, Bapak ini kayak gini nih, Ibu ini seperti ini nih, Bu Laras seperti ini gitu. Jadi harus ibaratnya ciri khas masing-masing guru itu memang harus dipertahankan, dan kalau bisa di hari-hari kedepannya harusnya semakin baik gitu, bukan semakin dikendorkan. Siswa jadi semakin gampang nih sama ibu ini dan lain-lain. Itu rencana saya Bu Arnis. Jadi mungkin siswa yang saat ini mendengar pernyataan saya seperti ini, mudah-mudahan tidak takut dengan rencana saya yang insya Allah tidak menjadi ancaman, tetapi yuk kita berubah bareng-bareng gitu, seperti itu Bu Arnis. Baik, terima kasih. Berarti Bu Laras sudah punya rencana aksi ke depannya, bahwa sebenarnya Ibu punya potensi untuk melakukan ketegasan. Hanya saja di sini sebagai seorang guru kita mungkin mengalami dilema etika ya. Nah, dilema etika di mana di modul di guru penggerak juga kita udah bahas dilema etika itu ada salah satu jenisnya keadilan versus kasihan. Nah ini tadi keadilan itu tuh. Kita mau adil ya, kita mau bertindak adil. Cuman terkadang kita ada juga rasa kasihan ke anak yang mungkin tugasnya udah banyak gitu ya, belum lagi di rumah, di sekolah. Nah ini yang menjadi dilema bagi kita seorang guru, namanya dilema etika. Salah satunya tadi keadilan versus kasihan. Nah ini memang kita harus bijaksana di sini, kita harus milih yang mana nih. Betul. Kalau kita membiasakan untuk tidak adil, tentu ini akan menumbuhkan karakter tidak baik kepada anak. Nah sementara kalau kita juga tidak kasihan, sebagai seorang guru kita juga harus punya hati untuk memberikan rasa kasih kepada anak seperti itu ya. Tapi ini memang harus kita belajar lebih bijaksana lagi terkait dilema etika ini. Nah, Bu Laras sudah punya potensi di sini, tinggal ditingkatkan saja gitu ya. Mudah-mudahan. Selanjutnya nih itu merupakan komitmen tentunya ya, tadi melakukan suatu aksi bahwa kedepannya akan lebih meningkatkan lagi
ketegasan dari diri Bu Laras supaya kedepannya anak-anak juga bisa semakin baik dan semakin bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran di kelas, termasuk tadi anak yang termasuk malas tadi ya, itu juga bisa semakin termotivasi dengan kita meningkatkan ketegasan kita dalam kelas. Nah, dari sini mungkin Bu Laras bisa simpulkan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Tinggal menyimpulkan saja nih apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini nanti terkait kendala tadi yang Ibu sampaikan, ada permasalahan di dalam kelas ya, kemudian ada juga siswa yang malas tadi. Nah, kesimpulan akhirnya nih apa dari Bu Arnis? Kesimpulannya Bu Arnis, dari pertemuan coaching saya dengan Bu Arnis pasti ada latar belakang keluhan-keluhan yang sudah disampaikan dan juga solusi-solusi yang tadi kita sama-sama pecahkan. Insya Allah rencana dan dari kesimpulan saya pada pertemuan hari ini, satu, dari segala kendala memang guru dituntut untuk siap dengan banyak planning, kreatif untuk mendapatkan bagaimana caranya, tetapi dengan tujuan yang harus tepat waktu, walaupun itu memang harus kesepakatan dengan siswa, bukan nantinya enak di siswa, tidak enak di guru, atau kebalikannya, tidak enak di guru, enak di siswa dan lain-lain. Itu berarti kembali lagi saya harus siap punya banyak planning dengan mengingat tugas-tugas yang mohon maaf kadang harus mendadak menerimanya. Kedua, dari ketegasan tadi Bu Arnis, saya belajar dari Bapak dan Ibu guru di SMK Putrajaya Batam, memang masing-masing guru punya ciri khas masing-masing dalam memberikan kata kasihan dan juga keadilan ke siswanya, tetapi nilai ketegasan itu harus kita berikan kepada siswa agar siswa juga bisa menilai seorang guru itu, nih guru yang bisa ditiru dengan baik, bukan dengan kata wah kasihan sering banyak membantu dan lain-lain, tetapi tadi keadilan itu tolong bisa seimbang dengan kata kasihan tadi gitu. Jadi yang kata Bu Arnis dalam apa tadi Bu Arnis? Modul ya, keadilan dan versus kasihan itu, versusnya di sini bukan saling jotos-jotosan, tetapi kalau bisa ya seimbang dengan porsinya. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, dalam menjalankan rencana aksi ini tentu Bu Laras akan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira pihak-pihak mana saja yang bisa berkaitan dengan rencana aksi yang Ibu lakukan? Insya Allah kalau dukungannya Bu Arnis, saya yakin semua guru insya Allah pasti mendukung ya, karena sama-sama ngerasain apa yang dirasakan dalam pembelajaran dan sebagai tenaga pengajar di sini. Kedua, mohon izin karena saya memang diamanahkan sebagai guru BK, pasti akan ada sangkut pautnya insya Allah didukung oleh atasan saya, yaitu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Jadi segala program kerja dan juga perizinan dalam melakukan sesuatu tentunya harus persetujuan dari beliau, dan juga tentunya kepala sekolah harus mengetahui apa program-program yang harus dilaksanakan. Jadi dan semua guru kan pastinya dalam program mengajar, pastinya kepala sekolah mengetahui nih rencana pembelajarannya. Jadi saya yakin kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terutama, dan juga kurikulum harus mengetahui, dan saya yakin dengan mengetahui dan menyetujui itu berarti mendukung. Siswa tentunya paling penting, karena kalau tidak ada siswa bagaimana nih kita bisa mengetahui berhasilnya kita dalam tujuan tersebut. Makanya dari beberapa pembelajaran yang saya laksanakan di kelas maupun di luar kelas, semuanya pasti kesepakatan bersama. Karena memang sama-sama yang melaksanakan itu siswa juga. Jadi insya Allah saya yakin seluruh keluarga besar SMKS Terpadu Putrajaya Batam saling mendukung. Seperti itu. Baik. Jadi yang menjadi pendukung dalam rencana aksi Bu Laras ke depan setelah coaching ini adalah yang pertama tadi tentu dari yang paling bawah adalah para siswa, kemudian rekan sejawat para guru, ada atasan juga, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kurikulum, dan tentunya ada kepala sekolah. Tentunya dari Bu Arnis juga, karena Bu Arnis sebagai coachingnya saya, berarti coachingnya ya Bu Arnis, coachnya ya gitu. Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, saya yakin mungkin beberapa solusi objektif hanya dari saya gitu.
dengan konsultasi seperti ini, ibaratnya walaupun saya diamanahkan sebagai guru BK, saya juga butuh nih konsultasi, bukan hanya mungkin mohon maaf dengan psikolog atau guru BK lainnya, tetapi dengan coach dari guru penggerak seperti ini, saya jadi tahu, karena Bu Aris kan juga belajar nih dengan guru-guru penggerak lainnya. Tidak semua semua guru bisa seperti Bu Arnes menjadi guru penggerak, dan saya akhirnya bisa tahu, dan mudah-mudahan kalau diberi kesempatan saya juga bisa seperti Bu Arnes. Oke, baik. Amin. Ya, bagus. Semangat Bu Laras ya. Amin, amin. Baik, ini sesi coaching yang sangat menarik ya, sehingga dari kendala yang Bu Laras alami, Bu Laras sendiri bisa menemukan solusi ya, kita bisa menggali apa potensi-potensinya, dan ini tentu menjadi suatu praktik baik, sehingga kedepannya rekan-rekan semua juga bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri ya. Jadi tidak serta-merta harus orang lain yang memberikan solusi, karena sebenarnya sesi coaching itu adalah bagaimana coach menggali kemampuan, menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach juga termotivasi ke depannya untuk melakukan perubahan, karena itu tentu dari intrinsik, dari dirinya sendiri ya, motivasi dari diri sendiri, dari dalam, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi kalau dari dalam tentu ya kita, oh ini loh dari diri saya sendiri, ini seperti ini gitu. Baik, itu saja mungkin di siang hari yang cuaca yang sangat mendukung ya. Terima kasih atas kesempatan baik ini, Bu Laras sudah memberikan izin untuk kita melakukan sesi coaching. Semoga kedepannya tentu kita menjadi pendidik yang bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anak ya, tentunya yang berpihak pada murid, dan kita selalu yakin bahwa kita mempunyai kemampuan dan potensi yang itu akan menggerakkan orang lain juga. Terus saja mungkin dari saya, Bu Laras, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.